Tapi saya ingin bilang, presiden itu bukan keranjang sampah. Ya, semua soal mau di ini, ya, presiden banyak yang diurus, apalagi selama pandemi ini, ya, yang menjadi prioritas kita bersama, bukan ngurusin 5,4% orang ini yang ngeyel, ya, ngeyel karena sebelum tuh undang-undangnya diterbitkan mereka tolak, mereka kalah, ya, terus ada aturan bahwa mereka harus menjadi ASN, mereka ikuti, mereka kemudian tidak lulus, masih ribut terus, dan itu ironinya ditampung atau diakomodasi oleh lembaga semacam Komnas HAM atau Ombudsman. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Sahabat Indonesia, rubrik Hot News kali ini akan mengangkat tentang laporan atau report yang dirilis oleh Komnas HAM terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Ini terkait dengan 51 orang protes kepada Komnas HAM karena tidak lolos, kemudian ada penelusuran, penelitian, dan kemudian pengkajian data dari Komnas HAM kemudian dirilis. Lalu Komnas HAM merilis ada 11 potensi pelanggaran HAM katanya yang dianggap dilakukan oleh KPK terhadap 51 orang ini. Nah, saya sudah memberikan opini, tapi satu hari kemudian saya membaca rilis yang luar biasa hebat dari Setara Institut. Nah, kebetulan ketua badan pengurusnya ada di sebelah saya. Beliau ini adalah Mas Hendardi, ini mentor saya, senior saya. Jadi saya tertarik karena beliau membuat suatu rilis yang terkait dengan Komnas HAM yang TBK ini. Mas Hendardi, selamat datang. Terima kasih, Mas. Selamat ganti suasana di studio kita, Mas. Ya, enak ini, nyaman. Mas Hendardi, kemarin saya membaca rilis dari Mas Hendardi. Iya. Nah, dikatakan judulnya menarik nih, Mas. Iya. Komnas HAM offside. Offside, ya. Maksudnya apa, Mas, offside ini? Ya begini, sebelumnya saya inikan dulu bahwa secara normatif sebetulnya apa yang dilakukan Komnas HAM dengan melakukan pengkajian dan pemantauan, ini kan laporan pengkajian pemantauan, itu tidak ada yang salah dari situ, ya. Dan malah saya mau bilang bahwa bukan Komnas HAM saja, siapapun boleh melakukan pengkajian dan pemantauan, ya kan? Itu wewenang dari Komnas HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Diberikan wewenang oleh itu. Ini undang-undang tentang hak asasi manusia. Ya, melakukan pengkajian, pemantauan, dan kemudian tentu saja pelaporan dan rekomendasi dan lain-lain. Nah, tetapi produk kerja daripada pengkajian dan pemantauan ini tentu bukan produk kerja pro justisia. Sehingga tidak bisa di follow up tentu oleh aparat penegak hukum, dan outputnya hanya rekomendasi yang biasanya akan dibawa ke pemerintah atau di DPR, Tapi ya itu kerja biasa lah. Menurut saya mau gambarkan bahwa namanya NGO, LSM juga sering Setara Institut boleh juga bawel gitu kan, sering kali bikin pengajian, penelitian, pemantauan, dan kemudian memberikan rekomendasi. Begitu juga LSM lain, ada LBH, ICW atau siapa juga melakukan hal-hal yang sama gitu ya. Tapi kan Komnas HAM ini kan tidak sekedar di situ. Yang paling utama sebetulnya dia juga punya dasar wewenang adalah melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini memberikan kewenangan penyelidikan terhadap Komnas HAM, satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk pelanggaran hak asasi manusia berat. HAM berat. Dalam konteks pikiran saya, inilah sebenarnya tugas pokoknya. Tugas pokoknya, gitu ya. Tugas pokoknya. Ironinya adalah tugas pokoknya tidak terdengar dikerjakan, tapi sementara soal 51 atau kurang pegawai KPK ini, dan hanya minoritas katanya, hanya sekian persen, 5,4%, ya, paling banyak itu 5,4%. Sekarang mungkin udah berkurang, yang kemudian diurus sampai minta malah untuk bertemu presiden. Saya nggak setuju kalau Komnas HAM bertemu presiden. Boleh kan Komnas HAM ketemu presiden? Boleh, dan presiden seyogyanya menurut saya
juga memberikan ruang pada Komnas HAM untuk bisa bertemu. Tapi yang dibicarakan menurut saya adalah lebih menyangkut apa yang menjadi tugas pokok mereka, yaitu pengadilan HAM berat misalnya, yang masih ada 8 atau lebih kasus peradilan HAM yang menggantung-gantung. Belum tuntas, ya, Mas, ya? belum tuntas karena seperti lempar-lemparan bola terus dengan kejaksaan, dan itu kan harus dicari terobosan. Nah, makanya saya bilang bahwa Komnas HAM di sini selain offside karena terlalu ngurusi yang beginian, ya, dan juga bukan merupakan tugas pokok mereka yang harusnya didahulukan. Mas Hendardi, yang dirilis itu juga disebutkan kan, Mas Hendardi? Bagaimana? Di rilisnya Mas Hendardi disebutkan juga bahwa ini apakah terkait dengan pengalian karena dianggap Komnas HAM minim prestasi gitu? Ya. Minim prestasi terhadap tugas pokoknya sehingga dia pengen jadi spotlight dengan mengurusi 51 orang ini? Nah itulah Mas, saya mau mengatakan begini, pemantauan dan pengkajian oleh lembaga negara ini pertama-tama mesti dilihat domain kewenangannya, ya, domain kewenangannya, atau ini hanya sebatas partisipasi untuk merespon aduan warga negara. Jadi itu. Nah, pertama mesti dilihat apa dasar kewenangannya, ya, dan jika tidak ada kewenangannya, produk ini sebetulnya baseless, ya, tidak berdasar. Nah, kalau daripada menumpuk-numpuk, saya katakan itu tumpukan-tumpukan kertas, ya, untuk laporan-laporan yang ini, lebih bagus dia berfokus pada persoalan-persoalan yang lebih prioritas buat dia, ya. Nah, kita melihat memang keterbatasan prestasi kerja Komnas HAM periode 2017-2022 ini seringkali memang rajin mengambil peran sebagai hero, ya, dalam kasus-kasus yang populer atau kasus-kasus kontroversi lah, ya. Itu memang paling gampang kalau begitu, ya. Jadi mendapatkan spotlight gampang gitu. Gampang, ya. Sementara fakta pelanggaran hak asasi manusia yang nyata dan bisa disidik oleh Undang-Undang Nomor 26 tadi, saya katakan ini malah tidak terdengar. Itu ironinya, tidak terdengar dikerjakan. Mungkin dikerjakan tapi tidak terdengar dikerjakan atau dibunyikan oleh Komnas HAM. Makanya saya sebut mereka kok giat sekali dan gigih untuk mengumpulkan atau menyusun tumpukan-tumpukan kertas ini untuk sebagai hasil kerja lembaga negara, tetapi miskin di dalam terobosan-terobosan. Itu yang saya kritik dari Komnas HAM terhadap kasus ini. Mas Hendardi kan dikenal sebagai pegiat HAM yang sangat senior lah di negeri ini gitu, ya. Melihat ini kinerja dari Komnas HAM yang sekarang ini, apakah sudah menyentuh yang 8 kasus HAM berat tadi? Memang itu bukan seluruhnya bidang itu, tentu saja Komnas HAM. Tapi itu kan banyak macet karena banyak persoalan dengan Kejaksaan Agung, ya. Nah, disinilah kepentingannya menurut saya mereka bertemu Presiden untuk bicarakan itu. Dua-duanya kan lembaga negara. Untuk cari terobosan apa yang bisa diinikan. Pernah ada terobosan-terobosan, termasuk saya pernah mengusulkan agar beberapa kasus di dalam pelanggaran HAM berat ini diselesaikan melalui mekanisme komisi kepresidenan misalnya. Komnas HAM juga ikut terlibat waktu kita bertemu One Team Press dan sebagainya. Tapi ide-ide semacam ini, terobosan-terobosan ini dia tidak diteruskan. Nah, tadi saya mau katakan bukan ini saja memang. Dia juga diberi wewenang di dalam tadi pengkajian maupun pemantauan. Tapi pengkajian pemantauan itu kan menghasilkan apa yang dicoba dihasilkan oleh Komnas HAM ini produk standar norma terkait banyak hal menyangkut pengarus utamaan hak asasi manusia di dalam tata kelola pemerintahan. Ini sendiri belum kelihatan menghasilkan cukup banyak, ya. Menghasilkan cukup banyak dan bisa mendesakkan itu cukup keras. Mungkin beberapa LSM malah lebih efektif daripada itu. Kemudian juga produksi berbagai rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan itu nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bagi kelompok rentan atau kelompok marginal, pada masyarakat adat, pada kelompok kepercayaan, pada kelompok yang terdiskriminasi. Itu yang harusnya menjadi tugas ini. Karena itu saat di dalam statement saya juga mengusulkan, ya, sebaiknya kita semua juga memberikan perhatian atau pada Komnas HAM dan termasuk tentu saja
orang di Komnas HAM sendiri untuk merancang semacam visi baru, strategi baru maupun juga kewenangan-kewenangan baru ya untuk lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Itu yang saya iya betul Mas. Nah, Mas, kalau kita lihat dari 11 kita bicara katakanlah pertama ini memang bukan ranahnya dia gitu ya, bukan tugas pokoknya Komnas HAM, tapi kan akhirnya keluar 11 rekomendasi potensi pelanggaran HAM itu. Iya. Dikatakan itu ada pelanggaran tentang hak perempuan, kemudian kebebasan beragama. Sejauh itu kah Mas? Yang dulu kan kita pernah bahas TWK ini, kenapa Komnas HAM sejauh terlalu dalam itu mengarah? Nah, itulah yang menurut saya ya. Saya ingin mengatakan begini. Pertama-tama sebelum itu, di dalam laporan itu kalau kita teliti laporan Komnas HAM, secara sadar sejak awal ini Komnas HAM sudah menunjukkan ketidaknetralan. Kenapa? Ada indikasi? Menurut saya bukan indikasi. Berulang kali dalam laporannya mengatakan bahwa penyingkiran, quote and quote penyingkiran terhadap 51 atau 75 sebelumnya orang ini pegawai Kpk ini karena tudingan atau labilisasi terhadap Taliban. Ya itu. Ini dulu saya mau ini ya. Ini yang lucu menurut saya. Karena ini mengherankan kalau kemudian mereka menyatakan bahwa itulah yang menyebabkan KPK atau para asesor yang mengetes mereka sudah punya pandangan semacam itu. Padahal ini kan saya nggak pernah ketemu bahwa lembaga negara semacam KPK atau institusi-institusi yang terlibat di dalam tes TWK ini, apakah BKN atau BAIS atau BIN ataupun Menteri PAN ataupun Menkumham dan sebagainya itu pernah menyatakan satu kali pun bahwa mereka adalah Taliban. Belum pernah saya dengar. Nggak ada ya. Dan kok sembrono sekali misalnya pimpinan KPK ya atas dasar berita-berita atau desas-desus ini kemudian melabelisasi mereka sebagai Taliban. Saya harus akui bahwa sejak saya sebelum pansel pun isu tentang desas-desus tentang Taliban ini memang sudah ada. Dan itu nggak mungkin dari luar, dari dalam pasti sudah ada, tetapi itu nggak pernah diucapkan atau dituduhkan oleh institusi-institusi negara manapun gitu. Jadi saya kira kalau mereka kemudian berasumsi bahwa itu adalah pelanggaran HAM ya karena melabelisasi mereka, yang saya tanya kemudian yang melabelisasi itu siapa gitu loh. Ya mereka harus jawab dulu siapa yang melabelisasi itu terhadap 70-an pegawai KPK itu bahwa ini. Justru menurut saya Mas, pernyataan Komnas HAM di dalam laporan ini tanpa menjelaskan siapa yang melabelisasi, ya mereka telah main politik untuk membuat labelisasi itu pada 51 atau kurang dari orang ini. Mereka sendiri seperti juga ketika 51 atau kurang dari orang ini pergi ke PGI, ke MUI, pergi ke lembaga-lembaga agama yang bukan urusannya, yang menyatakan bahwa kira-kira kan mereka yang menyatakan bahwa mereka bukan Taliban. Makanya ada yang Kristen, ada yang Buddha atau apa semacam itu, begitu. Tapi nggak ada yang menuduh, nggak ada yang mengatakan mereka Taliban. Nah mereka sendiri yang memperkuat desas-desus itu di masyarakat, menurut saya itu ininya. Yang berikutnya adalah soal tadi misalnya ada beberapa memang hal yang diungkap oleh di dalam laporan Komnas HAM ini menyangkut bahwa tadi pelanggaran HAM terhadap perempuan, pelanggaran hak berorganisasi dan ada 11 inilah ya. Saya kira ini dikaitkan dengan tes dan wawancara yang pernah kita bicarakan juga, tes wawancara yang dilakukan oleh asesor. Nah, saya kira Komnas HAM ini dalam hal ini cukup serampangan dan gegabah menyatakan bahwa begitu saja terjadi pelanggaran HAM dalam tes dan wawancara ini ya. Hanya berdasarkan pengakuan dari sejumlah orang yang tidak lulus ya. Dan perlu diketahui di dalam melakukan asesmen itu menurut saya sudah biasa apabila si asesor mengajukan pertanyaan yang tidak lazim atau sedikit menyerang karena memang ingin melihat reaksi yang dites gitu dan pertanyaannya itu bahkan bisa kadang-kadang berulang atau terkadang berangkat dari suatu topik yang
tidak diduga, ya. Nah, lagi pula kalau yang diwawancara, misalnya katakanlah soal jilbab atau soal apa yang mereka terus daur ulang itu ininya, itu kalau dia merasa pertanyaan itu janggal dan yang diwawancara dan keberatan, dia bisa memilih diam, ya, atau protes, ya, atau menyatakan saya nggak mau menjawab karena itu privacy, gitu, ya. Itu boleh, ya? Boleh. Tapi jangan kemudian yang diolah sama Komnas HAM ini pertanyaan si asesor. Yang diolah kan itu. Kenapa ada pertanyaan gini? Kenapa nggak ada pertanyaan begitu? Kenapa ini seolah-olah si asesor maupun KPK yang melakukan tes ini tidak boleh melakukan tes wawasan kebangsaan. Nah, mereka bilang dan faktanya 94% lulus dengan cara yang sama. Betul, betul. Mereka mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan pekerjaan korupsi, ya. Loh, saya bilang kalau soal korupsi mereka udah jagoan semua itu, orang itu. Yang dites sekarang adalah tes integritas, wawasan kebangsaan. Kenapa wawasan kebangsaan dites? Karena mereka Karena mereka akan berpindah dari pegawai non negeri ke negeri. Alih status, alih status atas perintah undang-undang, dan artinya tentu saja untuk menjadi pegawai negeri mereka dibutuhkan syarat-syarat tertentu yang memang ditentukan oleh negara, ya, dan itu terutama adalah menyangkut ideologi, menyangkut NKRI, kebinekaan dan sebagainya, gitu. Jadi saya kira konstitusi dan sebagainya. Saya mau tekankan bahwa ini bukan pengalihan kepegawaian yang biasa, ya. Ini adalah pengalihan menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara, ya. Dan menjadi pegawai negeri itu tentu saja memerlukan suatu persyaratan tersendiri dari pegawai non negeri, ya. Salah satu pembeda mereka adalah yang menjadi pegawai negeri seperti saya katakan tadi harus menunjukkan kesetiaan dan dukungan terhadap ideologi negara dan lain-lain. Itu tadi. Iya, itu. Mas, oke. Sekarang Mas Hendardi sebagai pakar dan pegiat HAM dan menguasai masalah HAM dan segala macam. Nah, menyikapi hasil rekomendasi Komnas HAM ini, seharusnya pemerintah harus seperti apa bersikap, terutama presiden dalam hal ini? Menurut saya begini, ini baik laporan Ombudsman maupun Komnas HAM meminta untuk bertemu presiden dan meminta presiden untuk mengambil alih menyangkut tes kepegawaian ini, karena dianggap sebagai presiden adalah pemimpin tertinggi ASN. Tapi saya ingin bilang presiden itu bukan keranjang sampah, ya. Semua soal mau ya, presiden banyak yang diurus, apalagi selama pandemi ini, ya, yang menjadi prioritas kita bersama, bukan ngurusin 5,4% orang ini yang ngeyel, ya, ngeyel karena sebelum tuh undang-undangnya diterbitkan mereka tolak, mereka kalah, ya. Terus ada aturan bahwa mereka harus menjadi ASN, mereka ikuti, mereka kemudian tidak lulus, masih ribut terus, dan itu ironinya ditampung atau diakomodasi oleh lembaga semacam Komnas HAM atau Ombudsman, gitu ya. Jadi saya kira lembaga-lembaga ini mesti mengorientasikan kembali kerjanya secara benar. Dan saya ingin ingatkan bahwa semua yang menyangkut pengalihan status kepegawaian itu adalah ranah administrasi negara, gitu ya. Dan institusi mempunyai kewenangan untuk menentukan syarat-syarat seseorang untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi memang aneh ketika Komnas HAM ataupun Ombudsman menyatakan bahwa negara dan institusinya tidak boleh melakukan seleksi dan tes. Itu dari pendapat-pendapat ahli. Orang mau masuk menjadi anggota Komnas HAM saja, ya, ada seleksi. Tadi saya cerita, saya udah pernah juga mendaftar, ya kan? Sekalipun dia pegiat HAM sudah puluhan tahun, ya udah jungkir balik di bidang HAM. Tapi ketika masuk Komnas HAM ada seleksi juga kan, gitu. Jadi itu wajar aja ada satu seleksi. Ini apalagi ini dari pegawai non negeri menjadi ASN. Ya, sederhana sebetulnya. Sederhana adalah bahwa ketika mereka menjadi pegawai negara ASN gitu, itu dibiayai oleh negara. Ya negara juga
punya hak untuk menseleksi. Nah, Mas, kalau misalkan presiden seperti yang Mas Hindar disarankan tadi, katakanlah mengabaikan sajalah Komnas HAM atau Ombudsman yang terkait sama TWK 51 orang ini gitu ya. Apakah ada konsekuensi hukum nggak terhadap presiden dan pemerintah? Seperti di awal saya katakan tadi, karena ini produk dari Undang-Undang 39 tahun 99 yang menyangkut pemantauan dan pengkajian, tidak ada bisa di follow up dengan ini pro justisia. Okay. Karena itu menurut saya yang paling bagus adalah, ini juga saran saya untuk presiden, adalah menyatakan bahwa silakan ke ranah hukum, lanjutkan saja kalau merasa tidak puas. Jadi kepada Komnas HAM juga demikian. Seharusnya Komnas HAM tidak menampung dan ikut main di dalam genderang permainan mereka ini. Ya? Mereka seharusnya begini, itu dibahas oleh Komnas HAM, menyangkut keputusan, menyangkut prosedur-prosedur, menyangkut undang-undangnya dan sebagainya. Kalau ada kaitan dengan keputusan-keputusan, ya, saya membantu untuk mendorong Anda ke PT UN. Oh, diarahkan ke arah karena ini tata usaha negara. Kalau ada undang-undang yang Anda anggap keliru, ya, silahkan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya, itu juga dilakukan oleh mereka kayak nampaknya, tapi belum selesai, mereka udah terus ini. Nah, dengan mendorong mereka ke situ, itu juga bagian dari usaha kita melindungi hak asasi manusia si orang itu. Yang melapor tadi dan, iya, melapor dan memberikan semacam arahan untuk, karena apapun namanya lembaga-lembaga peradilan, PT UNK atau Mahkamah Agung untuk judicial review, bahkan peradilan pidana, peradilan perdata, itu substansinya adalah untuk melindungi hak asasi. Oh gitu ya. Mekanisme itu adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Yeah. Jadi nggak harus selalu kutak-kutik persoalan yang tetek bengek soal tes, soal ya kan yang Mas, kalau ada yang bilang bahwa sebaiknya 51 orang yang tidak lulus tadi protes saja atau mau melakukan suatu laporan ke Komisi ASN, menurut Mas sendiri gimana? Kan ini kan ranahnya ASN ini, Mas. Yeah. Orang mau masuk ASN, merasa terjolimi, merasa apa? Ada yang membuat satu saran, kenapa nggak ke Komisi ASN gitu? Saya kira itu usulan yang baik, memang mereka harusnya ke situ. Karena ya, ranahnya ranah ASN gitu, dan itu konsekuensi dari mereka sudah katakanlah beginilah, kalah dalam waktu mereka menolak undang-undang KPK yang baru, dan kemudian mereka menyetujui untuk ikut tes ASN. Nah, kalau ada merasa mereka dicurangi atau apa, dari awal kok saya udah ngomong sebelum ini, saya bilang bahwa ya kalau misalnya BKN-nya dianggap curang atau apa, ya laporkan aja mereka. Begitu ininya. Kenapa kok jadi kesana kemari? Ini persoalannya mereka mau main politik. Mau main politik. Bobotnya paling iya, mau main politik, senang main politik, dan kemudian kedua senang klaim. Dan ini klaim begini. Kadang-kadang overklaim juga nih, Mas. Ini overklaim juga. Iya, overklaim. Loh, waktu kemarin mereka mau dilantik itu bilang 500 sekian atau 400 sekian orang atau 800 tidak akan hadir. Ternyata tidak ada satupun yang tidak hadir dari yang di ini, baik secara luring maupun daring. Ya. Dan ketika dipanggil oleh pimpinan mereka juga datang gitu. Nah, sekarang mereka bilang lagi 500 orang sekian ini meminta novel untuk dipekerjakan kembali. Ya kan? Ini udah senangnya main politik dan main klaim. Ya, saya kira ini bukan saja tidak pantas ya, tetapi tidak laku, saya kira. Sudah ketebak dulu, Mas. Sudah ketebak dulu, ya. Mas, terakhir nih, Mas. Terakhir mohon klarifikasi dari Mas Hindardi. Kemarin saya dengar juga nih satu lembaga yang Pak Hindardi membela KPK ini. Karena beliau dulu kan pansel KPK. Jadi ada tendensi, ada kepentingan ke arah sana. Klarifikasinya seperti apa? Saya nggak menampik setiap pansel punya kepentingan terhadap orang yang dipilihnya, gitu ya. Kecuali dia misalnya, saya pansel misalnya, tapi saya nggak setuju pada teman-teman saya yang lain bahwa ini dipilih, kemudian saya keluar dari pansel itu. Itu lain soal. Tapi kan saya memang bertanggung jawab artinya terhadap pilihan-pilihan itu. Dan ketika pilihan-pilihan itu memang untuk kepentingan-kepentingan NKRI, untuk ini saya tidak merasa ada yang keliru dari situ. Dan kalaupun sampai sekarang saya tetap
mencoba katakanlah quote and quote melakukan pembelaan. Saya bukan membela sebenarnya. Saya mencoba membenarkan, meluruskan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dan oleh 51 orang ini yang sekali lagi mereka lah yang tidak konsisten gitu loh. Udah kalah di gugatan, kemudian menerima untuk menjadi ASN, dites, tidak lulus, marah-marah lagi gitu loh. Tapi kalau mungkin mereka dulu itu artinya lulus juga diem aja kan Mas ya? Bagaimana? Kalau katakanlah misalnya mereka lulus gitu, mereka pasti diam saja kali ya. Nyaman di situ. Kan itu 1.000 orang sekian yang lulus gitu, berarti mereka juga minoritas. Diam aja ininya ya. Ini kan begini, sekali lagi saya kira saya pernah kemukakan bahwa kalau kita analisis sedikit bahwa mereka ini memang sudah cukup kuat dengan beberapa komponen lain seperti media, kemudian beberapa LSM, ex-komisioner. Makanya kalau kita lihat ex-komisioner kan yang itu aja yang ngomel, ya kan, yang lain juga enggak gitu kan. Ex-penasehat juga Mas. Ex-penasehat, penasehat itu aja gitu ya. Dan mereka sudah ada terlanjur. Saya menduga mereka ada kepentingan dengan yang di dalam. Jadi dengan apa yang di dalam ini katakanlah kurang dari 51 itu hilang, ini hilang juga akses ke dalam ini. Jadi itu yang esensinya di situ sebenarnya. Menurut saya sih begitu. Kenapa mereka orang kan nanya, kenapa gigih benar dan kenapa kok masih terus ini oleh di publik gitu ya kan. Ya karena saya akui mereka bukan tidak punya power, punya power itu networknya sudah berjalan, dan itu sampai sekarang masih cukup ini ya, tapi sekarang sudah berakhir lah menurut saya. Mas, yang paling terakhir saran Mas Hendardi untuk KPK, pimpinan KPK menyikapi laporan Komnas HAM harus seperti apa? Saya kira begini, ya sebagai sesama lembaga negara tentu mereka juga menghormati ya. Katakanlah kritik ataupun ini terhadap itu ya. Ya silakan saja dipelajari itu untuk itu, tapi saya kira tidak perlu ditanggapi berlebihan karena juga mereka bukan meminta KPK untuk apa-apa kok. Mereka meminta presiden. Mereka mau bertemu presiden untuk menyerahkan laporan. Saya dengar di televisi itu bahwa untuk bercerita secara detail tentang ini. Presiden kan nggak punya waktu banyak-banyak untuk banyak cerita-cerita. Saya ingat kalau waktu pansel aja kita menghadap yang pertama dan kemudian setelah hasilnya ada kita menghadap lagi, presiden juga waktunya sedikit untuk menampung kita. Ini mau cerita banyak-banyak, masa dia mau cerita soal tes-tes itu, kenapa digebrak meja, kenapa ini, kenapa itu. Saya kira presidennya juga nanti ketawa sendiri. Mas, pengamatan Mas Hendardi, 51 orang ini atau mungkin kurang sekarang, ini kan sudah keluar dari KPK. Belum Mas, tanggal 1 November. 1 November. Per 1 November. Oke. Mengganggu kinerja KPK sih nggak Mas? Menurut Mas Hendardi, kalau orang ini keluar gitu akan mengganggu nggak kinerja KPK? Saya kira bukan mereka keluar mengganggu, karena selama mereka masih di sana mereka memang mencoba mengganggu terus. Mengganggu terus ini gitu ya. Mereka intervensi dalam kasus ini. Selama mereka masih ini, tapi kan akses mereka sudah mulai dikurangi. Artinya kan tugas-tugas mereka juga harus diserahkan pada atasannya. Ya, dan jadi kalau mereka mengganggu, mereka nih justru mereka yang sedang terganggu ini karena sedikitnya ladang pekerjaan mereka hilang lah. Jadi mereka ini karena mereka dari zona nyaman berapa tahun ya Mas. Tapi saya punya saran ya kalau mereka ini udahlah ya, nanti kalau tahun depan atau kapan ada tes lagi ya ikut aja tes lagi, mungkin bisa lulus. Bisa juga jadi komisioner bisa juga kan Mas? Lo bisa. Kan? Siapa aja punya hak untuk itu, untuk mendaftarkan dan kemudian ikut di dalam seleksi itu. Dan sebagian dari mereka ini kan sebenarnya yang 51 ini, waktu saya pansel juga ikut di dalam seleksi. Bahkan ada yang sampai 20 besar atau ini. Jadi mereka juga bukan orang yang tidak pantas untuk itu. Jadi tapi kan masih ada kesempatan lah Mas. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ujian untuk komisioner itu kan lebih luas lingkupnya Kalau seleksi ASN ini yang ini adalah wawasan kebangsaannya. Jadi kalau mereka bilang saya jagonya ini kok korupsi, tangkap orang berapa banyak ya kan,
ini itu ini, bukan itu yang dites Mas, gitu. Yang dites adalah wawasan kebangsaannya. Jadi Anda kalau ditanya pendapatnya, misalnya bagaimana pendapat Anda tentang HTI gitu, pendapat Anda nyeleneh, ya pasti dikejar, pasti akan memancing terus gitu. Jadi nggak usah merasa aneh kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar topik dan sebagainya, sekedar mengini. Dan tapi Anda punya hak juga untuk menjawab. Saya tidak mau menjawab karena itu privacy. Iya toh, saya merasa nggak mau. Karena kalau saya jawab itu saya merasa hak asasi saya dilanggar. Boleh gitu. Begitu ya? Boleh nggak? Kenapa enggak? Itu kan justru yang ditunggu si penanya itu, ya kan mau apa dia dengan sikapnya. Itu Mas. Saya kira cukup Mas. Baik. Terima kasih sudah dapat esensinya. Jadi ini suatu pencerahan buat kita Mas. Jadi mudah-mudahan bisa digunakan oleh pemerintah, presiden untuk menyikapi laporan dari Komnas HAM ini, termasuk KPK. Dan ini menurut saya adalah pandangan yang sangat objektif lah. Interestnya Mas Hindardi sama dengan saya dengan yang lain juga interestnya menjaga NKRI. Betul, Mas. Bukan interest yang lain-lain. Setuju. Baik, demikian sahabat Indonesia pencerahan dari Mas Hindardi. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada Anda, memberikan pandangan baru terkait dengan protes 51 orang yang tes TBK yang kemudian disikapi oleh Komnas HAM yang menurut kita terlalu tidak proporsional gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan baru. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam rubrik Hot News berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.